Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4201, di mana saya Jasim Triyono dengan NIM A11 20231487 akan memulai presentasi ini. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai bab upaya pemberantasan korupsi. Seperti yang kita tahu, di Indonesia itu korupsi sudah jadi kebiasaan buruk atau budaya. Mengapa bisa seperti itu? Karena sudah terjadi atau dilakukan semenjak Indonesia belum berdiri, yaitu semenjak zaman penjajahan. Lalu siapa sih pelakunya? Ketika itu ya pelakunya golongan-golongan atas, di mana mereka yang berkontak secara langsung dengan para penjajah mengenai hak-hak dan upah golongan bawah. Lalu bab ini perlu kita bahas karena untuk antisipasi dan untuk pembekalan kita di masa depan supaya tidak melakukan korupsi dan menghilangkan budaya atau perilaku buruk bangsa kita ini. Lalu di sini ada indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 mendapatkan skor 237 dan menjadi negara urutan 102 dari 180 negara. Ya, memang tidak terlalu buruk. Namun kalau kita tahu atau kita perhatikan, Indonesia itu sangat kaya sumber daya alamnya, sangat besar perputaran uangnya, dan besar juga maka nilai yang dikorupsikan. Lalu untuk tahun terbaru bagaimana sih Indonesia, apakah meningkat atau menurun? Kita cek di Google. Oke, di open source atau di browser mengatakan bahwa pada tahun 2023 peringkatnya turun jadi 115 dengan skor menjadi 34. Ya, mungkin skornya tidak terlalu signifikan berubahnya atau kemajuannya, namun cukuplah better, lebih baik karena ada upaya-upaya. Berarti artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak berkenan itu menghasilkan kemajuan atau hasilnya berbuah baik. Lalu pengertian korupsi menurut undang-undang. Di sini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun di kehidupan sehari-hari, korupsi tidak melulu mengenai merugikan negara. Bisa kita korupsi terhadap diri kita sendiri, korupsi terhadap orang lain, korupsi terhadap teman kita, keluarga kita. Contohnya, kita seperti punya waktu sebagai mahasiswa untuk belajar, untuk riset, namun malah kita pakai untuk bermain game, santai-santai. Lalu kepada teman, contoh, harus kita, misal kita kerja kelompok lalu urunan, kita habisnya 30.000, kita bagi 3 orang, namun kita ngakunya habisnya 50.000. Nah, itu korupsi juga. Jadi korupsi tidak semata-mata merugikan negara, namun merugikan orang lain juga atau diri kita sendiri bahkan. Lalu apa sih bentuk-bentuk korupsi itu? Di sini ada 7. Yang pertama merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan. Ya, bisa kita lihat ini mayoritas ya, hampir semua itu dilakukan atau bisa dilakukan oleh pejabat negara atau pihak berwenang. Karena seperti gratifikasi, lalu penggelapan dalam jabatan, konflik kepentingan itu banyak dilakukan oleh aparat-aparat yang gelap atau oknum-oknum nakal dalam pemerintahan. Lalu setiap negara sendiri mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999, Nomor UU 20 2000 tahun 2000 garis miring tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi seperti di atas ini yang sudah saya sebutkan. Lalu di sini ada gambar tikus ya. Koruptor itu seperti tikus, mereka tidak tahu malu. Kita kan tahu. Tikus kita lihat aja, mereka masih menggerogoti sampah, masih ngambil-ngambil rusak barang yang bukan punya dia, yang kotor-kotor gitu. Ya sama seperti koruptor. Mereka tidak punya malu, tidak punya harga diri dan akal sehat untuk mereka sampai melakukan korupsi itu. Lalu supaya jelas, lebih jelas kita bahas di browser penjelasan lebih lengkapnya. Yang pertama tadi, kerugian keuangan negara. Korupsi mencakup penyalahgunaan wewenang atau sumber daya demi memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara ilegal. Contohnya tuh yang kemarin ada kasus viral teman-teman, yang
kasus korupsi 271 triliun kerugian negaranya. Nah, itu kan negara rugi secara sumber daya alam dan mereka memperkaya diri sendiri. Lalu suap menyuap ini sering terjadi ya. Sebelumnya kita bahas dulu apa sih suap itu? Suap itu praktik memberi atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi tindakan seseorang. Nah, contohnya, misal si Joko itu didakwa korupsi, namun jaksanya ini nakal menawarkan ke Joko, kamu mau nggak kasih aku 5 miliar, kamu saya ringankan atau saya bebaskan. Nah, itu suap menyuap. Lalu penggelapan dalam jabatan. Penggelapan ini dalam jabatan itu definisinya adalah tindakan merampas uang. Contohnya, misal misal ada oknum atau pejabat nakal yang mengelabui menggelapkan dana melalui mungkin membuat anggaran yang palsu, lalu membuat daftar belanja negara yang palsu seperti itu. Lalu pemerasan itu terjadi seperti contohnya ya, ada oknum polisi nakal yang razia itu. Harusnya kan kalau misal kita didenda 100.000, namun dia ngancam kita di sel atau ditahan motornya kalau kita ngasih lebih 50.000 atau selebihnya itu. Lalu perbuatan curang tuh contoh lah, kemarin ada misal ada paslon A, paslon B. Paslon A ini curang dalam pilkada atau pilpres atau apapun itu, dalam pileg, dengan cara menyuap atau menyalahgunakan wewenang atau maupun uang untuk mengganti aturan atau supaya dirinya menang dan musuhnya kalah seperti itu. Lalu benturan kepentingan dalam pengadaan. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya tuh terjadi saat seseorang yang terlibat dalam pengadaan memasukkan kepentingan pribadi atau keluarganya dalam proses. Contoh, misal sebagai pejabat negara kita diberi tunjangan 50 juta, namun kita merasa itu kurang lalu kita menggelapkan atau menyalahgunakan kekuasaan kita dengan cara mengelabui anggaran negara, lalu penggelapan dana seperti itu. Gratifikasi itu pemberian barang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terkait dengan jabatannya. Contoh, ada pengusaha A yang supaya izinnya dipermudah, ia memberi atau menyuap kepada aparat negara atau aparat daerah. Contohnya, ini yang salah tuh sebenarnya aparat negaranya teman-teman, yang dinilai bersalah, karena aparat negara atau aparat daerah tuh harus bersifat netral dan bersih, jadi tidak boleh menerima pemberian apapun dari pihak swasta atau pihak lain. Oke, berikut bentuk-bentuk korupsi. Lalu berikutnya adalah klasifikasi korupsi. Yang pertama, individual corruption, dilakukan oleh individu perorangan. Petty corruption, korupsi kecil-kecilan yang dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. Contoh tadi oknum polisi nakal. Endemic corruption, korupsi sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. Ini sudah menjadi budaya seperti di negara kita teman-teman. Bahkan dari zaman negara Indonesia belum terbentuk sudah ada korupsi dari zaman penjajahan. Grand corruption, korupsi yang dilakukan para pejabat pengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainnya. Ini contoh dalam sidang pileg, dalam pengambilan keputusan yang besar dalam kenegaraan, itu ada korupsi atau tindakan nakal gitu teman-teman ya. Oke, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu pada slide ke-6 yaitu area potensi korupsi. Yang pertama, pengelolaan anggaran, konspirasi dengan pihak tertentu untuk mengalokasikan kegiatan fiktif atau titip anggaran. Lalu yang kedua, markup satuan biaya kegiatan atau volume. Yang ketiga, markdown pendapatan daerah. Lalu keempat, memasukkan bukti pengeluaran, membuat SPJ palsu, memasukkan tanda tangan honor, daftar hadir, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, membuat laporan keuangan fiktif. Lalu yang kedua, pengadaan barang atau jasa, contohnya menekan panitia agar memenangkan rekanan tertentu, volume barang atau jasa tidak sesuai SPK, spesifikasi barang atau jasa tidak sesuai SPK, lalu SPK dimenangkan oleh rekanan tapi dikerjakan oleh internal, lalu menerima hadiah atau fee dari rekan, memahalkan HPS atau nota pembelian,
lalu melibatkan famili atau teman sejawat dalam pengadaan barang, lalu meminta bagian dari rekanan, lalu mengutip biaya tambahan, lalu membuat laporan kemajuan fisik palsu. Lalu yang keempat, pengelolaan barang daerah, pencatatan aset tidak wajar, pemeliharaan atas barang fiktif, penyerobotan atau pengakuan aset oleh oknum secara sengaja, lalu menggunakan aset untuk kepentingan pribadi. Lalu yang kelima, pelayanan publik, masih ada praktik pungli, masih ada gratifikasi, pelayanan tidak prima, lalu perizinan yang tidak transparan. Lalu di sini adalah data pelaku korupsi yang diambil dari 2004 sampai 2020 dengan total 1268 koruptor. Yang paling banyak adalah swasta 329, lalu anggota DPR 280, pejabat eselon 235, bupati 129, kepala kementerian 32, hakim 22, gubernur 21, pengacara 12, jaksa 10, komisioner 7, korporasi 6, duta besar 4, polisi 2, dan yang lain-lain ada 179. Lalu fakta korupsi di Indonesia berdasarkan latar belakang pendidikan hingga 2015, 86% pelaku tindak pidana korupsi yang ditandatangani oleh KPK adalah lulusan perguruan tinggi. Ya cukup miris karena seharusnya kita sebagai orang yang lulus dari perguruan tinggi seharusnya tahu apa efek samping dari korupsi, dan seharusnya kita bisa mengajari orang yang tidak sampai di perguruan tinggi. Lalu di sini adalah data jenis tindak korupsi dari 2004 sampai 2020. Yang pertama adalah penyuapan berjumlah 739, lalu kedua pengadaan barang dan jasa terus 36, penyalahgunaan anggaran 50, pencucian uang 38, pungutan liar 26, perizinan 23, merintangi proses hukum 10. Dan semuanya jika ditotal jumlahnya adalah 1122. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Sen Arya, dengan NIM A112023 14895. Saya akan membahas tentang penyebab korupsi. Kita mulai dengan teori dari Jack Bologna. Teori ini mengidentifikasi 4 penyebab utama korupsi. Pertama, greed atau keserakahan, yaitu keinginan besar untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kedua, opportunity atau kesempatan, di mana ada peluang untuk melakukan korupsi tanpa takut ketahuan. Ketiga, need atau kebutuhan, yang berarti ada kebutuhan finansial yang mendesak. Terakhir, exposure atau paparan, yaitu kesempatan untuk belajar atau terlibat dalam tindakan korupsi. Keempat faktor ini bisa saling berkaitan dan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Selanjutnya, kita lihat fraud triangle dari Donald R. Gracie. Teori ini menyebutkan 3 elemen yang menyebabkan seorang melakukan korupsi. Pertama adalah pressure atau tekanan, yaitu kekuatan atau tekanan finansial yang mendesak. Kedua adalah opportunity atau kesempatan, di mana situasi memungkinkan seseorang melakukan korupsi. Dan ketiga adalah rationalization atau rasionalisasi, di mana pelaku mencari alasan untuk membenarkan tindakannya. Ketika elemen ini ada, peluang terjadinya korupsi menjadi lebih besar. Lalu ada teori Klitgaard atau C sama dengan M plus D dikurangi A. Menurut Robert Klitgaard, korupsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor. Klitgaard merumuskan bahwa korupsi adalah hasil dari monopoli kekuatan dan kebebasan dalam mengambil keputusan tanpa adanya pertanggungjawaban. Jadi formulanya adalah korupsi sama dengan monopoli kekuatan ditambah kebebasan dalam keputusan dikurangi pertanggungjawaban. Artinya, ketika seseorang memiliki kekuatan besar dan kebebasan tanpa pengawasan yang memadai, korupsi menjadi lebih mungkin terjadi. Lalu, apa sih dampak dari korupsi? Korupsi membawa dampak banyak negatif bagi negara dan masyarakat.
Pertama, korupsi menyebabkan efisiensi dalam penyelenggaraan negara. Kedua, biaya administrasi meningkat. Ketiga, korupsi mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan. Keempat, pelayanan publik menurun. Kelima, korupsi menurunkan martabat aparat birokrasi. Keenam, ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi meningkat. Terakhir, korupsi menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan antara kaya dan miskin. Semua ini menunjukkan betapa merugikannya korupsi bagi kita semua. Nah, untuk mencegah korupsi, kita harus mengenali tanda-tandanya atau red flag. Pada pegawai, beberapa tanda yang perlu diwaspadai meliputi perubahan gaya hidup yang mencolok, terlibat hutang, perubahan perilaku, tingginya perputaran pegawai, menolak mengambil cuti, dan tidak ada pembagian tugas yang jelas. Sedangkan pada manajemen, tanda-tandanya adalah enggan memberi informasi pada auditor, keputusan didominasi oleh individu, lingkungan pengendalian yang lemah, saldo rekening yang tidak wajar, transaksi besar di akhir tahun yang mencurigakan, kontrak jasa konsultasi tanpa hasil yang jelas, dan banyak dokumen hilang atau tidak lengkap. Nah, dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa lebih waspada dan mencegah terjadinya korupsi. Dengan memahami penyebab dan dampak korupsi setelah mengenali tanda-tandanya, kita semua dapat berperan dalam upaya pemberantasan korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sebastian Pamungkas dengan NIM A11 2023 1488 akan menjelaskan tentang upaya pemberantasan korupsi. Sebelumnya kita mulai dari saat yang sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita untuk melawan korupsi. Yang pertama yaitu kita harus mempunyai pandangan bahwa korupsi adalah musuh kita bersama, dan ini menjadikan mindset yang harus dimiliki oleh setiap individu yang ada. Lalu lanjutannya adalah tidak hanya tentang mindset, tetapi juga untuk kita harus berani berintegritas melawan korupsi, dan ini juga harus dimiliki oleh setiap individu. Lalu tidak hanya itu, tetapi setiap pemimpin harus menjadi role model untuk dalam kegiatan berintegritas, sehingga tidak hanya kita, tapi pemimpin kita juga harus berani untuk berintegritas. Dan ini akan menimbulkan influence bagi kelompok ataupun lembaga yang ada, dan tidak hanya berputar di situ aja, tapi kita harus juga memiliki semangat melawan korupsi dan menjadi sebuah gerakan. Lalu upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menurunkan korupsi? Yang pertama adalah tentang regulasi. Kita harus memiliki regulasi yang ada, dan ini penerapannya ada di penegakan hukum yang adil dan juga konsisten. Lalu tidak hanya hal itu saja yang penting, tetapi juga tentang pendidikan anti korupsi dan integritas. Hal ini juga harus diterapkan dan diajarkan dari pendidikan, yaitu tingkat dasar, yaitu SD sampai tingkat menengah ke atas, bahkan untuk yang sedang kuliah pun juga hal yang penting untuk diajarkan. Dan ini akan semuanya berpusat kepada titik pusatnya, yaitu aparat birokrasi juga harus menjadikan dari integritasnya itu, sehingga memiliki ASN yang berintegritas. Lalu apa itu tentang integritas? Jadi untuk pemerintah telah menerbitkan yaitu Perka BKN nomor 7 tahun 2017 pada sumpah jabatan harus siap ASN harus ataupun yang memiliki jabatan harus mengikrarkan sumpah jabatan, yaitu pada paragraf yang terakhir berkata bahwa saya akan menjaga integritas, tidak hanya menyalahgunakan kewenangan serta menghindari diri dari perbuatan yang tercela. Hal ini merupakan fokus utama, yaitu bahwa setiap pemilik jabatan ataupun ASN harus memiliki pandangan bahwa dia bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Lalu apa itu integritas? Yaitu suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan nilai, metode-metode, dan berbagai hal yang dihasilkan. Integritas sering diartikan sebagai pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Yang pertama, kita tadi sebelumnya membahas tentang mindset, yaitu bahwa korupsi adalah musuh kita ataupun lawan kita bersama, tapi tidak hanya cukup itu saja, tetapi kita harus memiliki pribadi yang berintegritas, yaitu sebuah tindakan yang konsisten untuk memegang nilai-nilainya, yaitu misalnya dijamin dengan sebagai pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sindu Aditya Janadi dengan NIM A11 2023 14874. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang sebuah integritas. Jadi maksud dari bersatunya antara kejujuran, konsisten, dan keberanian untuk melakukan tindakan benar tanpa kompromi ini adalah jadi kejujuran, mulai dari kejujuran. Jadi seseorang itu harus jujur dalam semua tindakan dan ucapannya. Jadi kejujuran adalah dasar dari sebuah integritas, di mana seseorang tidak hanya berkata benar, tapi juga mengakui kesalahan dan kekurangan dirinya. Lalu yang kedua adalah konsisten. Integritas menuntut konsistensi dalam prinsip dan tindakan. Seseorang yang berintegritas akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang dipegangnya, tidak peduli situasi atau tekanan yang dihadapi. Konsistensi ini menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut. Yang ketiga adalah keberanian. Keberanian untuk melakukan tindakan benar tanpa kompromi, menunjukkan bahwa seseorang berani mengambil tindakan yang benar meskipun mereka mungkin menghadapi resiko atau konsekuensi negatif. Ini termasuk berani melawan ketidakadilan, menolak korupsi, atau berbicara jujur, meskipun sulit atau tidak populer. Secara keseluruhan, berarti integritas berarti memiliki kejujuran, konsistensi, dan keberanian untuk selalu melakukan yang benar, tidak terpengaruh oleh godaan atau tekanan untuk berkompromi pada nilai-nilai moral dan etika yang dianut. Lalu di sini integritas. Jadi integritas itu selalu berkesinambungan dengan yang namanya believe, say, dan act. Jadi kita harus menjalankan semua aktivitas kita itu dengan selaras dengan keyakinan yang kita yakini, lalu apa yang kita ucapkan dan apa yang kita jalankan. Jadi ada sebuah sinkronisasi antara tiga hal tadi. Jadi believe, say, dan act. Lalu, jadi ada tiga komponen utama nih yang nantinya akan membentuk sebuah integritas seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi ada kejujuran. Jadi dimensi potensi integritas yang menunjukkan aspek komponen integritas pada kesadaran kebenaran dalam sikap kejujuran yang terdiri dari aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati. Jadi dimensi potensi dari integritas ini, kejujuran ini, jadi kita harus memiliki empati juga dan tidak mudah menuduh. Lalu yang kedua adalah konsistensi. Dimensi potensi integritas yang menunjukkan komponen integritas pada konsistensi dalam perbuatan yang terdiri dari aspek pengendalian emosi, akuntabel, dan fokus menyeluruh. Yang terakhir adalah keberanian. Jadi komponen integritas pada keberanian itu menegakkan kebenaran secara terbuka yang terdiri dari aspek keberanian dan kepercayaan diri. Berani menjalankan sesuatu yang benar berarti sudah sesuai aturan dan nilai. Dari tiga hal tersebut itu akan membentuk sebuah yang namanya integritas, kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 9 nilai integritas. Yang pertama yang mungkin akan saya bahas dari mulai jujur. Jadi menunjukkan kejujuran dalam segala tindakan dan perkataan. Seseorang jujur tidak akan berbohong atau menipu, baik dalam situasi pribadi maupun profesional. Lalu ada adil. Bertindak dengan keadilan tanpa memihak dan memberikan perlakuan yang setara kepada semua orang. Orang yang adil mempertimbangkan semua fakta dan bertindak tanpa diskriminasi atau bias. Jadi kita harus bertindak tuh tanpa memihak antar golongan, jadi netral. Jadi semua merasakannya sama, maksudnya adil. Peduli, jadi memiliki rasa kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Seorang yang peduli akan menunjukkan empati dan perhatian terhadap kebutuhan orang lain serta lingkungan sekitarnya. Yang keempat, tanggung jawab. Jadi akan bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang diambil. Ini berarti itu memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan siap menghadapi konsekuensi dari tindakan tersebut. Yang kelima adalah berani. Memiliki keberanian untuk melakukan tindakan yang benar meskipun menghadapi resiko atau tekanan. Jadi keberanian itu mencakup melawan ketidakadilan dan menyuarakan kebenaran dan bertindak dengan integritas. Lalu yang keenam itu ada disiplin ya. Jadi disiplin menunjukkan disiplin dalam kehidupan sehari itu termasuk dalam pekerjaan dan interaksi sosial.
Jadi disiplin itu berarti mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan serta mengatur waktu dan sumber daya dengan efisien. Yang ketujuh adalah mandiri. Jadi maksud dari mandiri ini adalah mau bekerja dan mengambil keputusan sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Kemandirian itu mencakup kemampuan untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan tanpa bantuan eksternal. Yang 8 tidak kerja keras. Jadi kita harus memiliki etos kerja yang kuat dan berusaha dengan maksimal dalam setiap tugas yang dilakukan. 9 adalah sederhana. Jadi kita harus menunjukkan sikap sederhana dalam gaya hidup dan tindakan. Jadi kesadaran ini mencakup tidak berlebih dalam segala hal dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Jadi kesembilan nilai ini bersama membentuk fondasi integritas yang penting dalam kehidupan pribadi dan profesional. Jadi mengamalkan nilai-nilai ini akan membantu seorang menjadi individu yang dihormati, dipercaya, dan diandalkan. Lalu adalah proses pembangunan komponen integritas menurut KPK. Jadi itu ada proses internalisasi integritas. Jadi tahap awal ini fokus pada upaya menghasilkan integritas pribadi yang tinggi. Dan ini dilakukan melalui berbagai strategi dan teknik internalisasi seperti pelatihan, pembinaan, dan penanaman nilai-nilai integritas dalam individu. Lalu ada proses pembangunan integritas. Ini tahap ini merupakan upaya untuk menjaga organisasi tetap berintegritas tinggi. Organisasi yang berintegritas tinggi digerakkan oleh kumpulan individu yang memiliki integritas tinggi. Jadi ini melibatkan pembentukan budaya organisasi yang mendorong kejujuran, tanggung jawab, dan nilai-nilai integritas lainnya. Adalah proses penyelarasan atau sinergi pilar. Tahap ini bertujuan untuk terjadinya sinergi dari berbagai KOOP, jadi kementerian, lembaga, organisasi, dan perusahaan pada setiap sasaran, maksudnya pilar. Jadi proses ini memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi atau institusi bekerja sama secara harmonis untuk mencapai integritas pilar. Di integritas pilar ini penting ya untuk memastikan bahwa seluruh organisasi berfungsi dengan prinsip-prinsip integritas yang konsisten dan solid. Selanjutnya presentasi akan dilanjut oleh teman saya. Oke, selamat pagi, siang, sore. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang konsep SIN atau Sistem Integritas Nasional. Konsep SIN adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk memperkuat integritas nasional melalui berbagai proses dan komponen yang saling terkait. Mari kita lihat dari diagram konsep SIN. Diagram ini terbagi menjadi beberapa komponen utama, yaitu ada input, proses, output, outcome, dan impact. Proses ini dimulai dari nilai dasar atau value dan melalui berbagai tahapan untuk mencapai integritas nasional. Lalu kita akan membahas setiap poin-poin pada konsep SIN ini, yaitu adalah input. Tahapan ini dimulai dengan value atau nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi dari seluruh proses. Lalu yang kedua ada proses, terdiri dari beberapa langkah penting, yaitu ada internal tunas atau tunas integritas. Lalu ada bangun integritas nasional organisasi. Lalu ada sinergi organisasi dalam pilar. Lalu sinergi antar pilar. Lalu yang ketiga ada poin output. Output ini adalah hasil proses yang dihasilkan dari integritas nasional yang kuat dan berkelanjutan. Lalu ada outcome. Outcome ini itu adalah dari integritas nasional yang meningkat, kita akan mendapatkan berbagai hasil yang positif. Lalu ada impact, ini adalah dampak jangka panjang yang terjadi dari penerapan integritas nasional yang kuat. Lalu kita akan lihat lebih dalam lagi. Yang pertama ada integritas individu. Ini mengacu pada nilai-nilai integritas yang ditanamkan pada setiap individu. Lalu yang kedua ada integritas organisasi, yaitu adalah nilai-nilai integritas yang diinternalisasikan dalam sebuah organisasi. Lalu ada integritas pilar, yaitu ada nilai-nilai integritas yang diterapkan dalam pilar-pilar utama. Lalu yang keempat ada pengendalian atau kontrol, termasuk pengendalian strategis dan pencegahan korupsi operasional untuk memastikan integritas. Lalu yang kelima ada penyelarasan, proses penyelarasan nilai dan tujuan untuk menciptakan sinergi yang efektif. Lalu apa sih peran KPK? Pertama itu KPK itu adalah Komisi Pemberantas Korupsi yang memiliki peran sangat penting dalam supervisi atau korsup untuk memastikan bahwa integritas nasional dapat dicapai melalui langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya.
KPK membantu mengawasi dan mengendalikan proses agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Kita akan lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu komponen sistem integritas. Pertama, saya akan menjelaskan sini ada 16 poin. Oke. Saya akan menjelaskan apa sih gitu ya. Untuk mencapai integritas yang tinggi dalam organisasi, terdapat berbagai komponen yang harus diperhatikan dan diimplementasikan. Berikut adalah komponen-komponen yang penting dalam sistem integritas. Yang pertama, ada seleksi dan keteladanan pimpinan. Keteladanan pemimpin adalah komponen pertama yang paling penting, karena pemimpin harus dipilih berdasarkan integritas dan kemampuan mereka untuk menjadi teladan bagi seluruh anggota organisasi. Lalu yang kedua ada kode etik. Kode etik atau kode perilaku ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh anggota organisasi dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Ini juga memastikan bahwa semua tindakan selaras dengan nilai-nilai integritas. Lalu yang ketiga ada analisis resiko terhadap integritas. Melakukan analisis resiko terhadap integritas membantu organisasi mengidentifikasi dan mengelola resiko yang dapat merusak integritas itu tersebut. Ini juga termasuk mengidentifikasi potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang ada. Lalu yang keempat ada peran pengawasan internal. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur dipatuhi. Pengawasan internal yang efektif membantu mendeteksi dan mencegah pelanggaran integritas. Lalu yang kelima ada pengelolaan gratifikasi. Gratifikasi atau hadiah ini adalah komponen yang paling penting untuk menjaga korupsi dan konflik kepentingan. Organisasi harus memiliki kebijakan yang jelas dalam proses penerimaan hadiah dan gratifikasi. Lalu yang keenam ada revitalisasi pelaporan harta kekayaan. Ini juga sangat penting kita untuk memastikan semua anggota organisasi itu memiliki harta yang transparan untuk mencegah penyelewengan aset organisasi. Lalu yang ketujuh ada WBS atau whistleblower system yang memberikan sistem perlindungan bagi individu yang melaporkan pelanggaran integritas. Ini mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas. Lalu yang ke-8 ada evaluasi eksternal integritas yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan objektivitas, dan evaluasi ini memberikan pandangan yang tidak bias tentang tingkat integritas dalam organisasi. Lalu ada post employment. Kebijakan post employment mengatur tindakan dan perilaku mantan pegawai untuk mencegah konflik kepentingan penyalahgunaan informasi setelah mereka meninggalkan organisasi. Lalu yang ketujuh, pengungkapan isu atau uji integritas. Ini membantu dalam mengidentifikasi masalah secara proaktif dan melakukan uji terhadap sistem integritas yang sudah ada. Lalu yang ke-11 ada sistem kebijakan SDM atau rekrutmen, manajemen kerja, pengembangan SDM. Ini berfungsi untuk kita merekrut dan manajemen kerja dan pengembangan SDM. Ini sangat penting karena untuk memastikan bahwa organisasi itu memiliki SDM yang sangat berintegritas dan baik. Lalu yang ke-12 ada akuntabilitas keuangan dan kinerja. Akuntabilitas keuangan dan kinerja memastikan bahwa semua dana dan sumber daya digunakan harus secara bertanggung jawab dan transparan. Ini juga membantu dalam mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan. Lalu yang ke-13 ada pengadaan dan kontrak barang atau jasa. Ini juga harus dilakukan secara transparan dan adil untuk mencegah korupsi dan kolusi. Kebijakan pengadaan yang jelas membantu dalam menjaga integritas proses. Lalu ke-14 ada kehandalan SOP yang handal memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Karena SOP ini juga sangat baik membantu konsistensi dan integritas. Lalu yang ke-15 adalah keterbukaan informasi publik. Ini juga memastikan transparansi dan akses informasi bagi semua pihak yang berkepentingan. Ini membantu juga dalam membangun kepercayaan dan akuntabilitas. Lalu yang ke-16 ada yang terakhir ini ada pengelolaan aset. Pengelolaan aset yang baik memastikan bahwa semua aset organisasi digunakan dan dikelola dengan cara efisien dan bertanggung jawab. Lanjut, aku akan membahas tentang peran penting integritas. Yang pertama ada integritas memegang peran penting bagi generasi muda untuk mewujudkan moral bangsa dan menciptakan pemimpin yang anti korupsi. Jadi memang jiwa muda sekarang ini harus dituntun untuk membangun nilai-nilai integritas dalam diri supaya dia menjadi pemimpin yang baik dan anti korupsi untuk di kemudian hari. Lalu yang di poin kedua ini nyambung di poin pertama, itu salah satu upaya kedepannya untuk mencegah korupsi adalah menanamkan nilai-nilai integritas kepada generasi muda.
Ini artinya kita harus menanamkan nilai-nilai integritas atau sifat-sifat integritas dari kita sejak kecil, supaya kita membangun nilai-nilai integritas itu tidaklah mudah. Kita harus mulai dari sejak dini supaya kita mempunyai nilai integritas yang kuat. Lalu yang poin ketiga ini nyambung ke poin nomor 2, yaitu sejak dini integritas harus sudah dikenalkan, baik dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah atau kerja. Maksudnya apa sih? Jadi karena saking pentingnya nilai integritas ini tuh kita harus tanamkan mulai sejak dini dan dari lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga, masyarakat, atau lingkungan sekolah atau kerja, supaya memiliki jiwa muda yang nilai integritasnya sangat tinggi. Lanjut, saya akan membahas pendidikan dan praktik anti korupsi merupakan adalah elemen kunci dalam membangun budaya integritas di kalangan ASN. Oke, di sini saya akan membagi 5 poin utama, yaitu pertama ada hati-hati dalam berkata. Ini adalah salah satu hasil pendidikan anti korupsi adalah ASN yang berhati-hati dalam berkata-kata. Mereka menyadari bahwa setiap perkataan itu harus jujur dan tidak boleh menyesatkan. Ini adalah langkah awal kita untuk dalam membangun kepercayaan dan integritas. Yang kedua, dapat memegang perkataan. ASN yang telah mendapatkan pendidikan anti korupsi akan selalu memegang perkataannya, dan mereka pun tidak hanya berkata-kata tapi juga memastikan bahwa tindakan mereka sesuai apa yang mereka ucapkan. Lalu kita harus jujur dalam bekerja. Pendidikan anti korupsi mendorong ASN untuk selalu jujur dan dalam bekerja. Kejujuran adalah fondasi integritas yang merupakan sangat penting untuk menjalankan tugas-tugas dengan baik. Lalu taat pada aturan. ASN yang berintegritas selalu taat pada aturan. Mereka memahami bahwa peraturan itu sangat-sangat penting dan itu merupakan bagian dari tanggung jawab mereka sebagai aparatur negara. Hal ini memastikan bahwa semua tindakan yang mereka lakukan itu sesuai kebijakan dan regulasi yang berlaku. Lalu yang kelima ada siap bertanggung jawab. Pendidikan anti korupsi ini juga menghasilkan nilai ASN yang baik, yaitu adalah bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka. Mereka tidak bisa lari dari tanggung jawab mereka dan selalu siap untuk mempertanggungjawabkan semua keputusan yang dia ambil. Lalu di sini ada 4 tips, yaitu ada no bribery atau kita harus menolak suap. Menolak suap ini juga kita harus tanamkan dari sejak dini supaya kita tidak terbiasa menerima suap. Mungkin dari lingkup keluarga saya contohkan supaya ini kasih uang segini ke anak gitu kan, tapi jangan bilang ke mama kalau gini-gini. Itu kita udah harus kita hindari dan kita harus tanamkan sejak dini bahwa itu tidak baik. Oke. Lalu yang kedua ada no kickback atau menerima fee dari rekanan kita. Lalu no give, menolak menerima gratifikasi hadiah yang tidak betul atau tidak wajar. Ini perlu melakukan filtering karena tidak semua gratifikasi itu tidak baik. Kita juga perlu mengambil, tapi kita hanya perlu menfilter apakah ini boleh kita ambil atau tidak. Lalu ada no luxurious hospitality atau kita menolak fasilitas dinas yang terlalu mewah. Kita juga mungkin kita jika sudah dewasa kita harus punya pikiran bahwa ini kan setiap anggota dinas memiliki fasilitas, ya kan? Apakah ini fasilitasnya berlebihan atau tidak? Kita harus mulai memikirkan karena itu akan sangat berpengaruh dengan pengelolaan dana untuk kedepannya. Lalu di sini saya akan kasih penutup, yaitu ada konsisten berani integritas. Ini kita harus berani dalam integritas tuh sejak dini dan kita harus konsisten karena nilai-nilai integritas itu tidak kita bisa bangun dalam satu malam. Kita perlu dari setiap hari kita lakukan. Lalu ada selalu berusaha. Tidak ada kata menyerah. Rezeki itu selalu datang dari manapun. Gusti boten sare. Apa sih artinya? Kita tuh harus selalu berusaha karena kita tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Lalu tidak ada kata menyerah. Ini mengenalkan bahwa kita tuh seorang yang pantang menyerah. Lalu poin ketiga ini mungkin yang kita takutkan. Rezeki itu selalu datang dari manapun. Ya kayak kita harus perlu tahu bahwa Gusti Allah boten sare itu artinya Tuhan tidak tidur. Jadi kita tidak perlu takut rezeki itu tidak datang kepada kita, pasti datang dari manapun. Oke, mungkin begitu aja presentasi Pancasila dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih.